Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan kabarnya selalu baik, sehat walafiat. Kemudian gimana puasanya, lancar? Lancar ya, jangan sampai batal ya, karena puasa ini hukumnya adalah wajib, yaitu tertera dalam Al-Qur'an. Ya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring PAI di kelas 5A, 5B, dan 5C. Baik anak-anak sekalian, kita langsung aja ya untuk mulai pembelajaran ini. Tapi sebelumnya Bapak sudah jelaskan kemarin ya tentang pelajaran ke-10, yaitu kisah teladan Luqman atau Luqmanul Hakim. Nah, kira-kira bisa dimengerti? Ada yang belum paham anak-anak sekalian? Oke, baik anak-anak sekalian, Bapak lanjutkan ya. Di pembelajaran ini kita akan masih belajar di pelajaran 10, kisah teladan Luqman atau Luqmanul Hakim. Baik, anak sekalian sudah siap belajar? Nah, sebelum belajar, yuk mari berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak yang soleh-solehah, bermanfaat bagi bangsa, nusa, dan agama. Baik, langsung aja kita langsung mulai di pembelajaran ke-10, yaitu tentang Luqmanul Hakim. Ya, baik, ini saudara sekalian, kita akan pembelajaran ke-10. Ya, masih di pembelajaran ke-10 tentang Luqman. Nah, kalian bisa dilihat ya kisah teladan Luqman atau pelajaran ke-10 ya. Nah, siapa itu Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang soleh dan tidak menerima kenabian, tapi menjadi ayah pilihan Allah. Nah, anak sekalian, Luqman ini adalah hamba yang terkenal ya, karena apa? Tertera dalam Al-Qur'an surat Luqman. Berarti apa? Luqman ini diabadikan dalam Al-Qur'an karena kenapa? Nasihatnya, hikmahnya ya sangat banyak sekali, bisa diambil pelajaran untuk kita sampai hari kiamat ya. Nah, Luqman ini berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya hanya tukang kayu, tubuhnya pendek. Kemudian apa? Dia memiliki kekuatan, tapi memiliki kekuatan dan hikmah yang sangat tinggi. Kemudian Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Toreh, yang merupakan nama dari Azar, dari ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman ini hidupnya sangat panjang, 1000 tahun. Dia menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman awalnya hanya tukang kayu, tukang jahit, juga menggembala domba. Tapi kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim yang sangat adil. Luqman menikah, kemudian dikaruniai banyak anak, tetapi anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Tetapi Luqman dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak sekalian, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, Bapak ada video buat kalian. Oke, penasaran videonya? Bisa dilihat ya, tentang kisah keteladanan Luqmanul Hakim atau Luqman beserta nasihat-nasihatnya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, bisa dilihat videonya. Bapak stay dulu ya. Sudah siap semua? Ya, Bapak lihatkan kepada kalian tentang video keteladanan dari Luqmanul Hakim. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. Sedangkan Nahur bin Tareh ini adalah nama dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman berkebangsaan Habsyi yang berasal dari kota Sudan. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh. Ia bukanlah seorang nabi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan memberikan hikmah atau kebijaksanaan, sehingga nasihat kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Lalu karena hikmah yang dimilikinya, ia kemudian diangkat menjadi hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam, dan sekaligus menjadi gurunya Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi.
Salah satu kisah Luqman yang terkenal adalah tentang dia beserta anaknya dan seekor keledai. Pada suatu hari, Luqman masuk ke pasar dengan menunggang sebuah keledai, sedangkan anaknya mengikuti dari belakang sambil berjalan kaki. Orang-orang di pasar berkata, "Loh, kenapa bapak itu malah enak-enakan sendiri naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki kecapean dan tidak naik keledai? Zolim banget itu ayahnya." Orang lainnya berkata, "Betul, lebih baik anaknya yang dinaikkan ke atas keledai. Kasian kan anaknya?" Akhirnya Luqman pun turun dan menaikkan anaknya ke atas keledai. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama, orang-orang di pasar pun melihat Luqman. Mereka berkata, "Kurang ajar banget anak ini. Masa ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki? Zolim banget anak itu." Orang yang lainnya berkata, "Iya, seharusnya anak itu mengutamakan ayahnya untuk naik keledai, bukannya malah menyiksa ayahnya begitu. Astagfirullah." Luqman pun berhenti lagi. Lalu ia menaiki keledai itu bersama dengan anaknya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tak lama, ramai terdengar orang-orang di pasar berkata, "Ya Allah, kasihan sekali keledai ini. Keledai itu kesakitan karena dinaiki oleh dua orang ini. Patah nanti tulang belakangnya. Ini tak boleh terjadi. Apakah kalian tahu bahwa ini termasuk penyiksaan kepada keledai? Zolim kalian." Lalu mereka berhenti lagi. Keduanya pun turun dari atas keledai dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama, terdengar lagi orang-orang pasar berkata, "Aduh, sedang apa mereka? Punya keledai tapi tidak dinaiki. Buat apa punya keledai kalau begitu? Harusnya yang punyanya kan naik, bukan malah jalan bareng sama keledai itu. Iya, sebaiknya salah seorang dari mereka menaiki keledai itu, baru itu bagus," kata orang-orang di pasar. Hal itu membuat Luqman tidak tersenyum lagi, dan akhirnya mereka pun berhenti di bawah sebatang pohon sambil mengikatkan keledainya. Anaknya berkata kepada Luqman, "Ayah, kenapa semua orang berkata yang kita lakukan ini tidak benar? Waktu ayah yang naik, dibilangnya ayah yang zolim. Waktu saya naik dan ayah turun, dibilangnya saya yang zolim. Waktu kita berdua naik, kita dibilang zolim. Waktu kita berdua turun, kita malah dibilang bodoh karena tidak menaiki keledai." Luqman pun berkata kepada anaknya, "Itulah yang ingin ayah tunjukkan tadi. Kita ini tidak akan bisa memuaskan hati semua orang. Tuhan menjadikan mulut manusia bisa berbicara, tapi kadangkala mereka hanya mencemooh saja tanpa melihat keadaan yang sebenarnya. Apa maksud ayah? Apakah mereka tidak boleh berkata seperti itu?" kata anaknya. Luqman berkata, "Mereka boleh berkata apapun, tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita seharusnya yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah niat karena Allah semata, bukan karena manusia. Kalau kita berbuat sesuatu karena pendapat manusia, maka kita akan menjadi keliru karena manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Biarlah Allah saja yang akan menghakimi kita atas apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Berarti tidak salah dong kita naik keledai atau berjalan kaki, asalkan kita tahu apa alasan yang kita perbuat itu kan ya?" kata anaknya. Luqman pun menjawab, "Iya, betul sekali. Kita tidak boleh risau dengan apa yang orang lain katakan. Apa yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang akan Allah katakan kepada kita jika kita melakukan sesuatu perbuatan."
Begitulah pengajaran yang Luqman hendak sampaikan kepada anaknya. Kisah ini memberikan kita keteladanan bahwa kita harus memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu perbuatan. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip yang baik, yaitu semua yang kita lakukan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu risau atas apa yang dikatakan oleh orang lain, selagi kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe videonya. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mengetahui lebih cepat video-video yang terbaru. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak sekalian. Ya, tadi udah jelas ya tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari video yang tadi, bahwa kita semuanya harus punya prinsip dalam hidup, dan juga kita jangan terlalu mengikuti atau pendapat orang banyak. Kita ada alasannya sendiri ya. Kemudian jangan terlalu peduli dengan orang lain ngomong apa dan ngomong ini sehingga kita menjadi ragu, kita menjadi sedih, atau kita menjadi kecewa ya, karena semuanya karena Allah. Jadi kita minta sama Allah, dan juga kita selalu percaya diri bahwasanya yang kita lakukan itu benar dan sesuai dengan petunjuknya. Yang jelas petunjuknya ada dua anak-anak sekalian, sesuai Al-Quran dan sesuai hadis ya. Jadi anak-anak sekalian, kita nggak usah ragu dalam melangkah, kita nggak usah ragu dalam berbuat. Kita yakin jika itu benar, ya insya Allah benar. Jika itu salah, insya Allah salah. Itu hanya Allah yang bisa menjadi hakim bagi kita semuanya, bukan manusia. Hanya Allah yang bisa menjadi hakim, penentu apakah benar dan apakah itu salah. Ya sudah paham ya anak-anak sekalian pelajaran yang diambil dari kisah yaitu Luqmanul Hakim, yaitu bapak, istilahnya bapak dari para manusia ya istilahnya, agar kita semuanya bisa menjadi bapak yang baik atau menjadi anak yang baik sesuai dengan surat Luqman ya, khususnya di surat Luqman ayat 12 ya. Jadi udah paham ya anak sekalian tentang kisah keteladanan Luqman ya dan juga anaknya. Nah, anak sekalian di sini dilihat ya tentang nasihat-nasihat Luqman. Yang pertama adalah Luqman banyak bersyukur. Ya, orang yang bersyukur itu adalah orang yang cerdas. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, Luqman ini yaitu seorang hamba yang dianugerahi hikmah yang besar dan selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Nah, kita juga bisa ya jadi orang-orang yang bersyukur karena kita itu kaya. Kita diberikan mata, kita diberikan rambut, kita diberikan hidung, kita diberikan bisa ngomong, hidup, segala macam. Itu adalah kaya, bahwa menunjukkan Ghaniyun Hamid, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Wa man kafara fa innallaha Ghaniyun Hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya, kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak bersyukur, Allah lebih kaya, Allah paling kaya ya. Jadi kalau bersyukur itu buat kita sendiri ya. Nah, kemudian yang C adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Kita nggak boleh jangan musyrik atau jangan syirik ya. Di sini disebutkan, hai, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa itu persekutuan Allah? Kita menjadikan Allah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah ya, bukan yang lain. Contohnya ciptaan Allah, matahari kita sembah, patung kita sembah, kemudian benda-benda sesuatu ya sebagai
dipuja-puja, ya, pohon misalkan, atau batu, atau yang lain, ya, kita nggak boleh. Apalagi kita pergi ke dukun, ya, misalkan, jangan sampai ya. Kita minta hanya kepada Allah saja, kita minta hanya kepada Zat yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian pelajaran kedua yaitu jangan angkuh atau jangan sombong. Kita nggak boleh sombong. Disebutkan dalam surat Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi anak-anak sekalian, kita siapa sih? Kita kan manusia. Kemudian apa untungnya sombong? Nggak ada untungnya. Jadi kita jangan sombong, ya, hidup di dunia. Walaupun kaya raya, mobilnya banyak, apa yang dibanggakan? Ya, itu hanya titipan semata. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bahwa Allah juga dalam firman-Nya, kita nggak boleh sombong, karena orang yang sombong itu baunya saja tidak masuk neraka, ya. Jadi baunya saja bisa kita menuju ke neraka, ya. Jadi jangan sombong, ya. Ciri-ciri angkuh atau sombong yaitu memalingkan mukanya dari manusia, berjalan di muka bumi dengan angkuh dan membanggakan diri, ya. Kita hebat, kita kaya, ya. Kita punya segalanya. Kita boleh sombong, kita boleh mengacuhkan orang lain, merendahkan orang lain, padahal tidak, ya. Atau kita paling ganteng, paling cantik, ya, paling hebat. Kita kemudian berjalan tanpa menengok kanan kiri, ya, tanpa menyapa, ya. Itu adalah sifat yang sombong dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di pelajaran ketiga, hendaklah berbuat kebajikan, yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Nah, kita disuruh apa? Disuruh sholat. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Pertama syahadat, ya. Kemudian yang kedua sholat. Sholat sangatlah penting sekali, ya. Manusia hidup itu butuh sholat. Sholat itu bisa dikerjakan apa saja. Bisa berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbaring, ya, dan sebagainya. Kewajiban sholat itu ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Apalagi kalian sudah baligh, sudah dewasa, ya. Nah, kemudian kita disuruh bersabarlah, wasbir ala ma asabak, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ya, sesungguhnya itu adalah hal-hal yang wajib, ya, untuk kita. Nah, kemudian kita semuanya bisa lihat gambar-gambarnya, yaitu kita harus rajin beribadah. Nah, ini gambar apa ini? Iya, seseorang anak sedang sholat, mungkin sholat tarawih, ya, sholat subuh, sholat asar. Nah ini yang diwajibkan kepada kita, ya, yang diwajibkan kepada kita, atau nasihat Luqman. Kemudian berdoa setelah sholat. Nah, setelah sholat, ya, disunahkan jangan langsung kabur, jangan langsung lari, ya. Kita disunahkan untuk berdoa dulu, ya. Kita minta sama Allah. Allah sangat senang apabila hambanya berdoa. Ud'uni atas lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kalau kalian gak minta, ya gak dikabulkan. Jadi harus minta, ya, harus minta, dan jangan berhenti meminta atau berdoa. Kemudian ini adalah sifat yang baik, yaitu anak sedang pamit pada ibunya sebelum berangkat sekolah. Ketika kita berangkat sekolah, ya, anak-anak sekalian, disarankan semuanya wajib untuk cium tangan, ya, ibu, bapak, nenek, kakek yang ada di rumah yang lebih tua. Karena dengan itu kita menjadi anak yang soleh, soleha, yang hormat, yang patuh, yang taat kepada orang yang lebih tua. Nah, kemudian di gambar selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Ini adalah seorang siswa menyalami ibu guru setelah tiba di sekolah. Di sekolah pun kita, ya, disarankan untuk salaman, ya, kalau bisa cium tangan kepada bapak atau ibu guru kita, supaya kita mendapatkan berkah ilmu yang bermanfaat. Kemudian ini
seorang siswa mengerjakan tugas dari guru. Nah, jika kalian disuruh bapak ibu guru mengerjakan tugas, maju ke depan, ya, harus langsung siaga, maju ke depan mengerjakan tugas dari guru. Walaupun salah, tidak masalah. Yang penting kalian sudah berusaha. Kemudian ini adalah belajar, ya, rajin mengaji. Ya, biasanya di rumah, ya, sholat atau di masjid ketika habis sekolah atau asar atau maghrib. Nah, ini juga sama, ya, karena ilmu di sekolah itu nggak cukup, makanya ditambah dengan ilmu agama, ngaji di rumah dengan ustadz, ya, pilihan kamu semua, ya. Kemudian rajin belajar di sekolah pasti, kemudian berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, jangan sampai kotor, ya. Pakai pakaian yang sudah dicuci, rambut disampoin, badan disabunin, ya, pakaian jangan kotor, apalagi kaos kaki jangan sampai kotor, ya, dicuci misalkan 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya, biar bersih wangi. Kalau bisa memakai pewangian, ya. Nah, kemudian gambar yang ini 10.9 adalah siswa sedang berbincang-bincang. Nah, di sini, ya, siswa sedang berbincang-bincang itu juga harus santun, jangan sambil menghina mengejek orang lain, karena itu tidak dianjurkan dalam Islam, ya. Kita nggak boleh membuli teman kita sendiri. Kita justru harus menyayangi, menghormati, dan juga memberikan yang baik kepada teman-teman kita, ya. Nah, kemudian ini juga mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Hindari perbuatan buruk, misalkan syirik. Nah, membenci kedua orang tua, membenci bapak ibu guru, berkelahi, mencuri, berkata kasar, kotor, bersikap sabar, dan sabar mengerjakan yang baik, sabar menghindari yang buruk. Nah, itulah sifat dari apa yang diajarkan oleh nasihat-nasihat Luqmanul Hakim. Nah, rangkumannya bisa dilihat, dibaca. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Luqman seorang ayah yang bijaksana. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan. Luqman sangat dimuliakan sehingga namanya diberikan dalam surat Al-Quran. Luqman mendapat gelar Al-Hakim karena orang yang bijaksana, ya. Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepadanya. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Ya, itulah, ya, anak sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil tentang pelajaran ke-10 atau Luqmanul Hakim atau Luqman, yaitu hakim yang adil, ya. Ya, anak sekalian, kira-kira ada pertanyaan tidak? Sudah paham semuanya, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian semuanya, dan kita menjadi anak yang minimal kita menjalankan nasihat Luqman, walaupun tidak semuanya, minimal 1 per 2 per 3 kita jalankan. Lama-lama insya Allah kita menjadi anak yang baik, ya. Nah, sekarang tugasnya apa? Tugas PAI kelas 5, ya, 26 April 2021. Silakan bisa dilihat. Nah, pertama, kalian buatlah rekaman suara kalian. Ya, syaratnya apa? Dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jadi jawaban kalian, ya, bukan tulisan. Jawaban kalian tentang pertanyaan di bawah yaitu rekaman. Ya, jadi hanya rekaman aja, nggak usah ditulis. Jadi nomor 1 soal jawab, 2 soal jawab, 3 soal jawab memakai rekaman suara, ya. Kemudian hasilnya diupload, ya, di via Google Classroom. Sudah paham, ya? Nah, pertama soalnya ceritakan tentang riwayat keteladanan kisah Luqmanul Hakim. 2, apa saja pelajaran yang diambil dari Quran surat Luqman ayat 12. Kemudian 3, apa saja nasihat-nasihat Luqman, ya, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, gitu, ya. Ini bisa di screenshot dulu ini. Baik, mudah-mudahan bisa semuanya, ya. Jadi kalian jawabannya via rekaman, bukan via tulisan. Mengerti semua, ya? Mengerti, ya, harus bisa mengerjakan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia yang sehat terus, ya.
orang yang sehat terus, sehat walafiat, karena sehat adalah penting. Menjaga kesehatan itu adalah kewajiban kita. Kemudian yang kedua, kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian insya Allah bisa dilaksanakan tatap muka ya. Yang penting kalian tetap belajar, serius belajar, tidak usah berpikir macam-macam. Terima kasih. Ila liqa, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.